Kenapa saya bilang Yesus tidak punya avatar? Begini, begini Karena non, saya potong sedikit kau. Ini udah lanjut ini kemana-mana ini. Kalau saya tidak bertanya bang, kepada anda, enggak, tidak dengar bang, dulu sedikit. tidak opung, Anda Terima tidak berbicara, opung. kasih ya. bukan? Aku Tidak opung, itu pamit yang undur tadi diri dulu opung. ya. Aku pamit Enggak, dulu Anda, undur diri itu. ya. dengar dulu, Oh, dengar dulu. Ya. Anda oke, ya, berbicara, Baik, oke, baik. oke, Anda oke, ber, oke, oke, dengar, dengar. oke bang. Baik ya. Sedikit aja, Terima kasih sedikit aja. semuanya. Ya. Ya, Anda Siap, berbicara, siap. Anda berbicara dari mana datangnya? tunggu dulu, ini kan Halo. saya dengan Bang Rehan dulu. Bukan, Saya dengan enggak. Bang Rehan Anda ini. berbicara dari mana kamu datang mengatakan itu? Dari Dari mana? dari mata batin. Anda bukan, Anda tidak beragama. Beragama, saya Silakan, Islam. Saya Bang Rehan Islam. Baik, kalau begitu, dengar, saya ajari kau. Kalau kamu beragama Islam, dari sudut agamamu kamu cerita. Jangan seperti si Piplos tadi. Dia tidak tahu agamanya apa dan bicara. Ya, Makanya, ya, ini dari sudut identitas agama saya masing-masing ini, harus ada. dari sudut agama saya ini, Ya. opung. Iya, betul, saya setuju dengan itu. Iya, Walaupun saya cerita batinmu dulu. mengatakan itu, tapi ada identitas dulu. Iya, Ada iya, identitas. Ya, oke. iya, oke, 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 Bang Rehan, Silakan. Bang Rehan. Ya, Saya mau kita tanggapi ya, kan begini. ya. Yesus kan V plus. masih teranu nafsunya kan. Ya. Misal contoh di ada Yesus itu datang ke Baitullah, Ya. ya taruhlah kita bilang Baitullah, rumahnya Allah, kan? Bait Allah. Ya. Ya Bait Allah, mereka bilangnya Bait Allah. Ada orang di situ menjual, langsung dibalik mejanya. Nah, itu. Ah. Iya. Tunggu dulu. Silakan. Terus dia sempat cambuk juga orang. Kan berarti masih avatarnya belum sempurna tuh. Betul. Nah, masalahnya ini sudah belum sempurna avatarnya, dijadikan Tuhan lagi. Betul. Coba Bang Rehan, Rehan dulu. Bagaimana penjelasannya Bang Rehan? Begini saja, Bang Rehan. Alhamdulillah, saya ucapkan saja. Semuanya nabinya Allah lima. Jadi saya ucapkan satu-satu saja toh. Pertama saya minta sama Allah Nabi Muhammad SAW itu malam ada namanya kontak batin, itu. Selama saya ucapkan itu, jadi makanya saya bilang bahwa Yesus itu kalau ada mujizatnya sama pengikutnya, itu ada. Kalau ada, tolong kasih ketemu Bang Rehan. Kalau macam Pak Pipo, ilmu cuma baca-bacaan saja. Kalau Bang Rehan itu belum bisa karena semuanya nabi itu, Pak. Memang itu rahasia, itu avatar di dalam jiwa-jiwa manusia, di tubuh manusia. Jadi siapa yang mau tulis itu? Siapa mau tulis itu kalau bukan Allah? Kalau macam Injil itu kan manusia kelakuannya saja ditulis. Tapi kalau ada di dalam jiwanya semuanya nabinya Allah itu tidak mampu manusia bisa tulis itu. Namanya ikhlas. Namanya dia kontak batin sama jiwa-jiwanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya nabi. Jadi saya itu alhamdulillah 5 nabi. Contoh Nabi Musa. Coba saya bisa bela laut atau tongkatku bisa kasih ular tuh. Bisa juga bilang saya Nabi Musa. Tapi alhamdulillah sebentar. Ya lanjut. Jadi namanya itu Nabi Musa, ada itu di dalam jiwa saya bahwa itu namanya nafsu sama perempuan. Aku tahu, aku ambil di situ ilmunya. Nabi Musa namanya itu nafsu sama perempuan, di situ saya ambil. Nabi Ibrahim saya ambil ilmunya, ada juga di dalam mimpi. Nah itu Nabi Ismail ada juga ilmunya, saya ambil sedikit, ikhlas. Nabi Yesus ada juga jiwanya Yesus. Nah itu jiwanya Yesus. Tapi yang terakhir Nur Muhammad cahaya karena doa-doanya Nabi Muhammad SAW selalu dikabulkan sama Allah karena itu manusia yang paling rendah hatinya. Jadi alhamdulillah insya Allah itu tanpa saya pernah pelajari dari dalam jiwaku sendiri muncul dikasih sama Allah. Makanya semuanya manusia. Saya bertanya sama Pipo, semuanya teman-teman Muslim juga, bagaimana caranya kita dekat sama Allah? Gimana Allah? Ya. Nah, jadi kalau kita tidak pakai namanya avatar, semuanya nabinya Muhammad. Makanya saya pernah tanya sama Pak Abu, itu nabinya Allah 20 lebih. Apa artinya itu Wahyu? Belum ada yang jawab, Pak? Ya.
Nah, itu Betul, Wahyu. betul, betul. Kalau mau kau Betul. tahu namanya Wahyu itu belum ada manusia yang jawab. Atau Ya. saya rahasiakan saja atau saya ngomong. Ya, betul. Nah, Betul. itu Jadi, belum ada itu oke, manusia. oke. Tidak ada yang betul, di oke. Al-Quran, Oke. tidak ada di kitab. Makanya saya bilang, kalau ada melintas agama, tanpa ada dihafal, tanpa ada dibaca, kasih ketemu Oke. Bang Rehan. Oke, Mau oke. sampai di Sudah, mana? Bang Rehan. Sudah nih. Mau Sudah sampai nih, di Bang mana Rehan. ilmunya manusia, bersama siapapun Sudah. manusia, semua manusia. Sudah, Bang Rehan. Iya, cukup nih, cukup. Nah, Ya, silakan. sudah dengar ya, Opung? Opung sudah dengar tuh? Dengar. Sudah dengarkan ya? Dengar. Ya, silakan. Dengar. Baik, satu-satu saya semua akan dapat tanda tangan Pak Pipo ya. Dengar. Baik, Opung. Alwan tadi bertanya kepada saya bagaimana Yesus masuk ke Bait Allah lalu dia marah membalikkan kursi dan segala macam yang ada di Bait Allah. Dulu itu saya katakan itu Bait Allah, Baitul Muqaddis namanya waktu itu. Saya nggak tahu atau BC itu atau apa, tapi Baitul Allah, Bait Muqaddis. Lalu bertanya si Rehan, yang lain lagi, bukan versi yang kamu utarakan. Rehan dengan Anda lain porsinya saya lihat. Padahal Alwan tadi sudah saya katakan yang saya lihat selama ini orang intelektual secara bicara terarah. Lalu tiba-tiba amburadul dan kemana-mana kau bicara. Larang lagi si Rehan. Entah apa ngomongnya saya nggak paham. Maka di komentar dikatakan Pak Pipo lebih baik bubar. Karena fungsinya tidak ada katanya. Lalu si Rehan mengatakan lagi. Siapa lagi ditanya. Yang pasti diskusi kita tidak bermakna dan tidak ada artinya. Dan bubarlah kita. Makasih. Jadi memang bagaimana itu Bang Rehan? Masa dibilang tidak mengerti? Nah, begini, makanya Bang Rehan. makanya saya bilang semuanya nabinya Allah itu kalau mau berbicara sama batin tidak ada manusia bisa coba Yesus toh bahwa betul-betul itu ilmunya Yesus. Kalau saya dengar kata-katanya itu kan langsung di dalam jiwaku. Tapi kenapa teman-teman muslim tidak ada kata-kata? Ya. Rehan. Ya. Dengarkan baik-baik kata-kata Pak Pipo. Dengarkan kata. Pakai nalar dulu. Yang diutarakan dipertanyakan Alwan tadi, Yesus main ke Bait Allah lalu dia marah di sana. Seharusnya itu dulu yang mau kita cerna. Karena tidak pakai avatar. Karena tidak pakai avatar maksud saya. Jadi begini teman-teman. Jadi makanya saya bilang tidak mau salahkan Yesus karena Yesus itu sebetulnya semuanya nabi bagus cuma pengikutnya yang salah paham. Jadi kalau mau saya buka rahasianya Yesus tidak apa-apa. Buka saja Bang Rehan. Jadi begini. Rehan. Buka saja, buka saja. Rehan. Saya setuju. Buka saja rahasianya. Buka saja. Saya mau maaf sama teman-teman Muslim Kristen. Tidak apa-apa. Buka saja, buka rahasianya apa. Iya, tidak tersinggung begini Pak Pipo. Buka saja Bang Rehan. Buka. Kalau Pak Pipo mau dengar bisa saya ucapkan. Buka, Pak Pipo sudah bilang buka. Begini Pak Pipo, sebetulnya itu Yesus. Buka saya mau maaf semuanya orang Kristen ya, sama Yesus juga itu. Enggak usah minta maaf kau saya di sini. Saya mengakui Kristen semua. Enggak usah minta maaf, silakan. Nah, jadi begini teman-teman. Begini teman-teman ya. Rehan, saya ingatkan. Ya. Kalau mungkin nanti kalau kau saya blender sekali saya gilas kau siap ya, silakan. Iya, oke. Enggak begini teman-teman toh karena susah kalau bagi itu susah. Enggak begini makanya itu saya tidak sembarang ngomong di situ makanya saya sembarang karena kalau ilmu tidak pakai tidak pakai jiwa manusia itu susah aku tangkap bahasaku. Kalau macam papi teman-teman kan paling kalau tidak paham langsung bilang begini saja. Tapi kan terserah bahwa itu kan Yesus manusia biasa, ada nafsunya, melihat juga manusia, melihat perempuan. Kalau Allah itu kan tidak bisa dilihat mata kepala Pak. Kalau Allah itu contoh di dalam Yesus kan dilahirkan hamil itu betulnya hamil pertama itu di situ nanti kan dikasih roh Yesus di dalam kandungnya mamanya. Iya. Nah semuanya manusia dikandung. Jadi makanya saya kasih tahu orang Islam itu ini saja Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu selalu kalau saya sholat bahwa dikandung berarti Bang Rehan sama dengan Yesus ya. Nggak usah bertanya sama saya kalau ngomong kena itu saya nanti potong-potong tuh. Jadi ya, macam saya. Jadi macam saya jadi dikandung.
Jadi macam saya itu kan Yesus kan yang pasti kuncinya dilahirkan toh, dikandung. Bahwa itu di situ dikandung, di situ dikasih ruh. Makanya kalau kita istilahnya orang Sulawesi, ada perkataannya Allah sama itu masih di dalam rahim sama mama toh, bahwa kau keluar katanya di bumi. Allah dia ruhnya masuk di dalam jiwa-jiwa manusia. Dia tidak bisa dilihat mata kepala Allah, tapi bisa dirasakan. Makanya saya bilang kalau mau dekat sama Allah, bagaimana caranya kalau kau tidak pakai avatar? Nah, semuanya nabi itu, nabinya Allah pakai avatar. Cuma hambanya tidak paham, macam Bante yang ngomong tuh. Nah, mana ada jarang orang itu paham. Tapi kalau saya bertanya sama manusia, di mana Allah? Di mana Allahmu? Mana ada dia mau jawab? Pusat. Sama juga Pak Pipu, kalau saya mau tanya di mana Allahmu Pak Pipu, mana kau tahu? Iya, betul, mana mau ditanya di dalam jiwamu, mana ada? Ada. Betul sekali Kanda, betul itu ya. Kenapa mau repot-repot kan? Yang penting kuncinya Yesus itu jangan kau panggil Allah, karena kau panggil Allah memang orang Islam, karena satu jalan. Begitu teman-teman. Biar kau panggil rajanya, biar kau panggil rajanya, nabi, tidak apa-apa. Yang penting jangan kau panggil doakan Allah, karena contoh umat Islam yang doakan umat Islam. Yang pakai kekayaan, pakai ilmu pelet, pakai jin, itu kan didoakan Allah. Itu kan neraka tempatnya nanti itu orang begitu. Iya, saya dulu tanggapi Kanda Bang Rehan. Jadi saya dengan Bang Rehan ini, Pak Pipo, kami ini satu mata batin. Ini memang bahasa yang Opung mungkin belum pernah dengar. Makanya saya bilang ini kan dari pandangan Muslim. Opung kan Kristen, jadi Opung tidak mengerti. Jadi maksudnya tadi Abang Rehan itu kan Yesus ada nafsunya. Iya kan? Yesus ada nafsunya, Opung. Jadi bagaimana bisa ada nafsunya itu? Kan dia tidak bisa jadikan Tuhan. Cuman Opung ini tidak pakai avatar, makanya menganggap Yesus itu Allah. Betul tidak Bang Rehan? Cuma begini saja, teman Kristen akan dilihat mujizatnya Yesus, dia bisa orang mati begini, orang buta bisa begini. Cuma di situ aja kelebihannya Yesus. Tapi contoh kalau bisa dia menghidupkan manusia, kenapa misalnya satu kecamatan atau satu desa, kenapa dia tidak bisa kasih kontak batin semua dia senang sama itu orang? Kenapa tidak bisa? Sedangkan Allah iya. Kalau itu tidak usah dibahas. Jadi itu rahasianya. Kuncinya juga itu di tempat anunya itu orang menjual. Kenapa kau hancurkan anunya orang? Itu jiwa-jiwa manusia. Berarti kau tidak punya jiwa, Yesus. Kau tidak punya jiwa. Pernah juga dia bilangi orang bodoh. Itu nih. Makanya saya bilang di Tito, kalau ada manusia bilangi teman-temannya bodoh atau tidak ada akalnya, berarti lebih-lebih kau tidak punya akal, kau bodoh. Kenapa kau ajak ngomong orang bodoh? Tidak punya akal. Itu kan saya dikasih tahu. Jadi di situlah makanya saya bilang kalau tidak ada cinta jiwamu cinta sesama manusia, percuma kau tinggi sekolahmu. Oke. Saya dulu sedikit. Jadi maksudnya Bang Rehan, saya sedikit dulu. Tunggu. Jadi Bang. Saya mau tanya dulu Bang sama Bang Rehan. Jadi maksudnya Bang Rehan, Allah tunggu dulu Bang. Sebentar Bang. Ini ke Pak Pipo dulu. Ya. Ke Pak Pipo dulu Bang. Iya, minta maaf ke Pak Pipo dulu. Jadi saya dengan Bang Rehan ini, Opung jangan salah paham. Mungkin cara bicara saya ini kelihatan intelek, kelihatan tertata rapi. Abang Rehan ini dia pakai pendekatan lain. Nah, tadi dia sudah jelaskan, tapi saya mengerti bahasanya Bang Rehan. Makanya saya itu tadi kaget. Katanya Opung, saya tidak mengerti ini apa yang dia katakan. Wah, ini berarti memang belum sampai ilmunya. Tapi itu coba ditanggapi Bang Rehan itu Opung, bahwa bagaimana bisa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan? Ya, dia kan punya nafsu, dia marah, dia balikkan meja di situ kan harusnya kan dia bisa, kalau dia Tuhan itu tidak ada nafsunya. Ya paling mukjizatnya itu ya seperti nabi-nabi yang lain juga ada mukjizatnya. Benar tidak Bang Rehan? Betul. Kenapa kau hancurkan jualannya orang? Berarti itu kan ada di dalam jiwanya itu Yesus ada kebencian sesama manusia. Ada juga tuh ceritanya itu dia pergi dapat pohon. Nah di pohon tidak ada buahnya. Dia kutuk,
terbakar itu Gitu. pohon. Itu aja Jelas ada. ya? Ada juga itu anunya kapan enggak tahu, saya enggak pernah baca itu, tapi Itu ada itu. perumpamaan, Itu Bang. Bang, ada itu pengikutnya. perumpamaan, Bang. Jadi contoh. Iya, sabar dulu, sabar ya. Kita ke Pak Pipo dulu ya. Iya, silakan. Oke. Ya, silakan Pak Pipo. Silakan. Mbak, udah baik. Rehan, saudaraku, kasihku, cintaku. Kalau ada jual goreng, lebih baik kau jual goreng. Ya. Itu kan? Bukan sambungan Ya, itu kata-kata atau? Diam kau dulu, biar saya jelaskan. Pak Vivo, bentar. Ini noise, suruh diam dulu itu. Guguknya tuh suruh diam dulu. Atau tidak kasih dia ngomong aja lah. Suruh diam, pergi suruh. Matikan dulu. Matikan itu Baik. Matikan. Baik, Rehan. Ya. Kamu belajar dulu lah kawan. Kau begini, saya buktikan kamu ya. Ya. Saya nggak tahu. Jangankan orang Kristen, kau tanya dulu orang Muslim yang mendengar kata-katamu kalau ada di kampungmu sekarang ini. Kau tanya dengan jujur atau anak-anak orang tua, 99% mengatakan mungkin salah saya, tidak akan pernah mengerti apa yang kau ucapkan karena sebentar ngawur semuanya. Baik, Anda begitu. Alwan, dengarkan saya. Alwan, saya dari tadi saya katakan. Opung, saya tidak terima. Masa Bang Rehan dibilang ngawur? Nanti. Tidak begitu, Opung. Tidak boleh, dengar dulu. Sudah saya bantu terangkan tadi. Iya, dengar Alwan. Saya katakan tadi merasa kesal. Kenapa kesal? Saya nggak pernah Anda oleh dipengaruhi suasana. Saya lihat dimanapun di Zoom atau sama siapa Zoom Kristen masuk, Anda selalu konkret dan tepat di dalam diri Anda. Anda dipengaruhi, tidak sadar atau tidak, saya nggak ngerti. Semua pertanyaanmu, pertanyaan Rehan dan Anda tidak masuk di dalam pembahasan karena tidak ada otentik dan tidak ada tujuannya kata-katanya. Maaf, kata-kata jawaban itu tidak ada dari saya karena tidak berfungsi, tidak ada alasannya. Saya serahkan kepada yang lain. Saya serahkan kepada Bruto. Siapa yang baik? Silakan. Jadi begini. Jadi begini Pak Pipo tuh, kalau memang kalau misalnya teman-teman, kalau kita perkataannya teman-teman kalau tidak yakin kan jawabannya memang begitu. Kan dia pintar. Kita kan lari ke A, dia lari ke B supaya dia tidak kalah. Tapi kalau ada manusia tidak mau mengaku kesalahannya, insya Allah Maha tahu, Maha pengampun toh. Nah, di situ saja. Bahwa kita semua manusia Pak Pipo, semuanya manusia di dunia ini melintas agama. Kalau ada mau bahas namanya dua agama pakai Injil sama suci Al-Quran misalnya. Kalau kau kurang yakin, kau tidak dekat sama Allah, bagaimana mau dikasih mujizat sama Allah? Nah itu contoh. Nah contoh itu makanya saya bilang kalau tidak ada itu Pak Pipo, bagaimana caranya kita mau hidup? Salah satunya tidak ada. Nah makanya saya bilang kalau kita mau dekat sama Allah, makanya dititipkan di tubuh kita manusia, semuanya manusia. Makanya saya bilang bahwa roh sama apapun di jiwa-jiwa, di dalam jiwa kita, insya Allah mulai dari akal dan pikiranku sampai ujung kaki Pak Pipo, insya Allah itu saya sekolah aku setiap hari setiap malam sudah 14 tahun. Jadi makanya saya selalu Allah kasih saya Pak Pipo kalau sholat atau di dalam mimpi itu selalu ada dikasih petunjuk sama Allah. Nah kalau macam Pak Pipo kan tidak ada pengalaman hidupnya, cuma pintar saja baca Injil. Apakah betul itu Injil Pak Pipo bisa masuk surga? Semuanya. Nah, bagaimana itu Pak Pipo? Itu Injil kila-kila kalau Injil. Matikan dulu. Kalau kira-kira matikan dulu. Itu Injil kita hafal semua. Injil itu apakah betul-betul kita masuk surga? Tapi kalau saya, kalau cuma hafal saja, tidak ada halamu, tidak ada halak jiwata sesama manusia, insya Allah. Bang. Kenapa? Itu bunyi lato-lato dimatiin dulu Bang. Iya, matikan dulu. Jangan Pak Pipo bukan lato-lato itu. Suara itu. Iya, udah. Lanjut Bang Rehan. Jadi contoh Pak Pipo tuh, di mana kita mau ambil petunjuk Pak Pipo? Kalau bukan di dalam jiwa kita. Nah, tapi kalau di dalam jiwa kita Pak Pipo, di mana kita mau ambil petunjuk sama Allah?
Betul? Jadi makanya saya bilang kalau Pak Pipo belum tahu namanya apa itu. Susah Pak Pipo lawan Bang Rehan karena tidak masuk akal, tidak yakin kita. Sebentar Bang Rehan, kita tidak bisa dengar dengan benar ini. Tidak bisa dengar baik ini bunyi itu, guguk itu keras sekali. Ya itu karena kata-katanya Bang Rehan itu menyentuh ke jantung, jadi anjingnya marah-marah. Rehan, Pak Solo, rekan saya. Iya. Kalau saya nanti lebih jauh bicara, saya pastikan 15 menit kau tumbang. Jadi nggak usah saya bicara. Udah, yang lain aja lah, yang lain aja. Ada mungkin Kristen yang lain di sini? Ya Borotakta masuk ini. Halo Borotakta. Assalamualaikum, Satata. Senggol dong. Ya, masih ingat Pak Pipo? Ingat Pak Pipo? Kayak gini. Pokoknya Pipo ngomong apapun silakan. Tapi jangan ngutip gitu. Ya. Jangan gitu. Nanti berurusan dengan saya nanti. Enggak, kan Bu Takta, hari itu kan Anda kan sudah nangis Bombay, saya kasih nengok Anda, saya nggak bicara lagi kepada Anda. Oke. Abu. Kalau Pipo pakai Bible tak giling sama aku beneran. Abu. Iya, Pong. Ya siap, Opung. Rekan saya mungkin ini saya belum makan belum apa, saya istirahat dulu. Terima kasih kepada rekan semua. Ya makan dulu. Supaya ada ilmu jiwanya. Makan dulu. Ya, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung pada Anda semua, Pak Pipo orang berusaha yang lama, saya minta maaf kepada Anda semua. Thank you, my friend. Amin, Pak Pipo ya. Bye, makasih. Makan dulu Opung ya. Ada. Ya. Dia tidak bisa tadi itu bantah Bang Rehan. Jadi dia mengeles. Dia selalu mengeles terus. Bagaimana aja itu 65 Nabi saya dikasih perasaan jiwa di dalam jiwaku, mulai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yesus, Nabi Muhammad SAW. Jadi saya itu sebetulnya ada di dalam jiwaku semua. Cuma tidak bisa kuanu semua. Yang bisa aja dikasih petunjuk sama Allah saya ucapkan toh. Kalau macam Injilnya saja mau dihafal, apakah betul gak itu kira-kira kita masuk di surga kalau kita baca itu Injil? Mana bisa? Tidak ada. Yang penting kalau kita mau dekat sama Allah, insya Allah, makanya saya bilang itu namanya akhlak tubuh. Jadi kalau misalnya jiwa-jiwanya semuanya Nabi, mana ada di suci Al-Quran? Tidak ada. Sama di Injil kan? Tidak ada manusia bisa ciptakan itu dari dalam jiwanya, tidak ucapkan di mulut. Toh mana bisa? Jadi oke. Sudah pergi Bang Rehan. Iya. Ini Bu Zaido tadi apa ini? Kristen ya? Bu Zaido. Ya Kristen. Silakan, ini ada Ustadz Tahta di sini yang semua pertanyaan itu apa saja beliau terima. Apa itu? Apa itu ada yang tanya Kak Pak Bu? Apa itu? Dia apa kan? Halawatiyah. Apa itu halawatiyah? Islam kah? Nggak tahu ya. Kenapa aja ini contohnya teman-teman Islam. Kenapa itu? Kenapa aja kalau Bang Rehan itu cuma satu saja Islam itu? Saya mengikut sama Nabi Muhammad SAW. Aku pintar mengaji, aku pintar sholat, apa lagi? Saya punya jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa cinta, jiwa-jiwa aku sesama manusia, alhamdulillah. Sedangkan binatang itu, nggak usah kita ragu bilang Islam begini. Coba Kak saja, kenapa kata-kataku? Coba kita, kalau mau sejelasnya pakai di WA. Kalau misalnya teman-teman Muslim mau begitu, kenapa kau mau Islam begitu kata-katanya? Sudah itu yang penting saya mengikut sama Nabi Muhammad SAW. Contoh, yang lalu pernah saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkan jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu malam juga tembus. Lillahi ta'ala. Ini ada mamaku dan aku, saya sakit semua di dalam rumah kalau tidak begitu itu malam. Itu jiwaku. Aku berani bersumpah kalau saya bohong toh dalam mimpiku saya. Tapi teman-teman, kalau saya mau balikin kamu nanti kamu kita umat Islam. Bang Rehan, cukup. Iya, salah. Nggak boleh Kanda, cukup. Oke.
Jadi ini pengalaman pribadinya Bang Raihan. Iya. Teman-teman yang nonton jangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bu Zido dari tadi diajak ngomong nggak bicara ini. Sama Bang Franky aja lah. Bang Vivo-nya sudah di blender. Udah, sama Bang Franky aja. Silakan. Bang Franky ini Kristen ya? Iya. Iya. Oh, ini ada Ustaz Tahta nih. Sudah di blender Bang Vivo-nya ya. Sudah ada. Silakan langsung dengan ini Ustaz Tahta ini. Ya, semoga kawan-kawan selalu sehat walafiat. Amin. Kita sakit perut sama opung itu. Bagaimana Bang? Debat apa ini? Saya dengar-dengar tadi Bang Vivo-nya menyala-nyala. Halo. Itu yang noise di mana ya? Wah, internet kurang. Bang Franky ya? Iya, benar Pak Abu. Ustadz Abu. Oh, iya. Kedengaran Selamat. sih masalahnya. Selamat sore. Sore. Iya. Ya silakan Bang Franky. Sudah ada kasih Ustaz masuk Tahta saya itu. lagi di. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Amin Pak Ustadz. Menarik juga sih dengar-dengar pembahasan di room ini. Mau diskusi apa mau bertanya? Ya, diskusi ringan saja. Mau tema apa? Tema hari ini apa? Saya tidak tahu hari ini. Apa bisa bertanya ke Ustadz Tata ya? Bisa. Tanya aja lah. Silakan. Iya, kalau kenapa ya orang jangan dimarah ya? Iya. Kenapa kalau umat Muslim itu beribadah harus menghadapnya kiblatnya di arahnya ke Mekah ya? Itu kenapa ya? Oke. Jadi ajaran Samawi itu pasti punya kiblat. Dulu kiblat itu di Baitul Maqdis dulu. Sebelum sebelum pindah. Makanya Nabi awalnya itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu pindah ke Ka'bah. Awalnya ke Baitul Maqdis. Karena memang orang Israel itu juga punya kiblat. Kiblat itu tempat menyembah Allah menghadap ke Bait Suci. Misalnya dalam Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah Baitmu, Bait Suci. Ya. Terus Nabi Muhammad sendiri pertama menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu selama 16 bulan lalu dipindah ke Ka'bah. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, Muhammad, kenapa pindah kiblatnya? Enak-enak ke Baitul Maqdis kok pindah ke Ka'bah?
bukankah Baitul Maqdis itu kiblat yang pertama? Lalu turun ayat, katakan Muhammad, inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah, bahwa kiblat yang pertama itu justru di Ka'bah. Karena Ka'bah itu bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis dibangun oleh cucunya Ibrahim. Lebih tua mana? Ibrahim dengan cucunya. Kan gitu. Terus mereka bertanya, ya, kapan Ibrahim itu membangun Ka'bah? Maka dijawab dengan Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah untuk meninggikan. Yarfa'u itu meninggikan. Berarti bukan dari awal, sudah ada pondasi. Tinggal meninggikan. Lalu mereka bertanya lagi, Muhammad, mana buktinya? Kalau kiblat itu bangun apa? Mana tandanya kalau Ibrahim membangun Ka'bah? Lalu turun lagi ayat. Ya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Itu ada tanda tempat pijakannya. Makom Ibrahim di situ tempat pijakan ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Lalu kamu siapanya Ibrahim, Muhammad? Lalu turun ayat lagi, inni askantu min dzurriyyati. Nah, Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya yaitu Ismail di Ka'bah itu. Lalu diteruskan oleh Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, lalu Rasulullah. Itu. Jadi karena kalau ditanya, kenapa Islam menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah kiblat yang pertama. Ya, lebih dulu Ka'bah daripada Baitul Maqdis yang ada di Israel dulu, gitu. Dan semua ajaran samawi ini pasti punya bait suci. Ini saya bacakan Mazmur 5 ayat 8 sudah ya. Sekarang Mazmur Yehezkiel 44 ayat 4. Lalu di bawahnya aku memulai pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Juga Ezra 10 ayat 1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Rumah Allah itu Baitullah namanya. Gitu ya. Jadi banyak dalam perjanjian lama itu tentang bait suci. Gitu. Lanjut. Iya Ustaz, terima kasih penjelasannya. Cuma bagaimana mungkin itu Ibrahim yang mendirikan Ka'bah di sana, dan Bapak tadi bilang lebih tertua daripada yang kiblat yang di Israel. Bagaimana mungkin? Sedangkan perjalanan dari Israel ke tanah Middle East, Mekah itu kan cukup jauh. Dari mana arkeologinya, fakta, sejarah yang menyatakan bahwa Mekah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim? Begitu Pak Ustadz. Oke. Jadi gini. Oke. Pertama ayat dulu ya. Ayat dulu dalilnya. Yang kedua, sejarah. Orang Yahudi mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah loh mendustakan itu, kejadian itu. Bahkan mereka mengakui Bani Ismail, Bani Israel. Bani Israel keturunan Ishak dan Yakub. Jadi Israel itu ya Bani Israel, hai anak turunnya Yakub. Ya. Lalu kalau Nabi Muhammad Bani Ismail itu, karena keturunan dari Ismail. Nah, dan orang Arab, orang Yahudi dari zaman dulu, bahkan orang Yahudi itu berbondong-bondong pergi ke Arab untuk menyambut Nabi akhir zaman. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu dijadikan kota yang bercahaya. Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah dulu orang Yahudi itu banyak di Yasrib itu, di Madinah, menunggu kedatangan Rasulullah. Ya, jadi mereka tidak mendustakan itu. Nah, ayatnya jelas. Kalau ditanya siapa yang membangun Ka'bah,
Wa id yarfa'u Ibrahim. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an. Terus, mana tanda-tandanya? Fihi ayatun bayyinatu maqamu Ibrahim. Ada buktinya. Itu makom Ibrahim itu tempat bijakannya. Jadi ayatnya jelas, sejarahnya tidak dibantah, tidak didustakan, ya, dipercaya oleh orang Yahudi mulai zaman dulu sampai sekarang. Iya. Nah, yang penting dalil dulu dengan bukti. Gitu ya. Lanjut. Iya, tapi harus Pak Ustadz jelaskan tentang tertua bait suci atau Mekah itu lebih tua daripada Israel, sedangkan tempat dulu Mekah itu adalah Ka'bah dibangun Ibrahim. Terus bait suci di Israel siapa yang membangun? Coba saya nanya dulu. Siapa yang membangun bait suci di Israel? Kira-kira? Salomo, Pak. Anggaplah Musa lah ya, atau Salomo. Nah sekarang lebih tua mana? Salomo dengan Ibrahim? Oke. Tentunya kan Ibrahim. Ya? Ibrahim ya, kalau kita lihat dari Ibrahim atau Abraham kan ya. Jadi, ya. Kalau kita lihat ya Salomo ya kira-kira dia lebih tua mana? Nah, lebih tua. Lebih tua Salomo. Lebih tua cucu. Bukan Ibrahim, tapi Ibrahim itu dia kan di tanah bukan tanah Mesir atau di Mekah itu kan jauh itu. Kalau secara geografisnya, bagaimana mungkin dia bisa sampai di Mekah membangun bait suci itu? Sedangkan yang menjadi kejanggalan adalah kalau misalnya Ibrahim membangun itu, berarti Ibrahim membangun penyembahan berhala dong. Oke. Sedangkan Abraham itu kita melihat ketaatannya kepada Tuhan itu luar biasa. Kenapa di situ dulunya itu menjadi tempat penyembahan berhala? Oke. Jadi gini, di zamannya Ibrahim. Di zamannya Ibrahim masih tauhid, tidak ada penyembahan berhala. Di zamannya Ismail, tauhid, tidak ada berhala. Di zamannya Bani Jurhum, tauhid, tidak ada berhala. Di zamannya Bani Huza'ah, lalu ada pemimpin namanya Amr bin Luhai. Itu di Bani Huza'ah. Nah ini awal mulanya ada penyembahan berhala. Hampir ke zamannya Rasulullah sudah. Amr bin Luhai ini pergi ke Sam, ke Amalek, negeri Amalek. Lalu di sana ada penyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai mengatakan, kenapa kalian menyembah berhala? Oh ya, kalau kami berdoa minta kepada berhala, dikabulkan. Akhirnya, waktu dia kembali ke Mekah, diberi hadiah berhala oleh orang Amalek itu. Akhirnya, karena dia terpengaruh, kaya, pengaruh, pemimpin, akhirnya orang Arab membangun berhala juga di sekitar Ka'bah bahkan. Nah makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka dibersihkan lagi berhala itu, dikembalikan ke tauhid lagi. Karena dulu Nabi Ibrahim, mbahnya, telah berdoa. Gimana doanya? Dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa irqala Ibrahimu rabbi ja'al hadal balada amina wajanubani wabaniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah
Jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi Ibrahim tauhid, Ismail tauhid, Bani Jurhum tauhid. Lalu Bani Hudah inilah membawa berhala-berhala di sekitar Ka'bah banyak. Lalu Allah membersihkan dengan mengutus Nabi Muhammad, dimusnahkan semua berhala-berhala itu, disucikan lagi sesuai dengan doanya Ibrahim tadi itu. Ya, anak budal asnam, jauhkanlah kami dan keturunan kami untuk tidak menyembah berhala. Akhirnya sampai sekarang bersih lagi, kembali lagi seperti semula, kosong dari berhala-berhala. Gitu ya. Silakan. Iya, tapi saya pernah mendengar atau membaca, bukan membaca, tapi mendengar bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Muhammad sendiri, bukan Ibrahim. Makanya ada suatu pertanyaan itu, bagaimana mungkin Ibrahim itu sampai di tanah Mekah itu? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Sedangkan bait suci yang dimaksudkan di Yerusalem itu ya tentunya dibangun lebih tertua. Jadi kalau misalnya di Mekah lebih tertua, ada interval waktu yang sangat jauh itu menuju ke baginda Muhammad. Dia tentunya prakarsa atau founder dari Makkah itu Nabi Muhammad sendiri. Nah itu saya percaya. Tapi kalau Ibrahim itu saya tidak pernah tahu tentang arkeologi, sejarah yang menceritakan secara otentik melalui literasi dan sebagainya. Saya tidak pernah baca. Oke. Jadi saya bingung, makanya saya tanya yang kamu baca itu kawan Muslim. Iya, yang kamu baca itu ketika Ka'bah kena banjir, lalu Rasulullah ikut memperbaikinya, bukan membangun itu. Ka'bah itu sudah berapa kali rusak. Ya, karena yang dikatakan kiblat itu bukan bangunannya, tapi tanahnya. Walaupun Yerusalem, ya, Baitul Maqdis berapa kali dirusak oleh penjajah, dia tinggal dibangun lagi. Gitu ya. Jadi yang kamu baca itu bukan membangun Rasulullah di situ, tapi memperbaiki. Rasulullah ikut membangun, memperbaiki itu. Terus kalau kamu baca sejarah, ya, ketika Hagar itu diusir oleh Sarah, itu pergi ke gurun itu, yang sangat jauh. Di mana itu? Nah sekarang coba kamu tunjukkan, Hagar dengan Ismail diusir kemana? Lalu mana anak cucunya sekarang? Bisa kamu tunjukkan? Kalau memang Ibrahim, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah bukan keturunannya Ismail. Nah sekarang mana keturunan Ismail itu? Kalau memang tidak ke Arab, bisa tunjukkan nggak? Itu lanjut. Kalau Hagar diusir, itu memang Hagar diusir itu memang ke tanah Arab, Pak Ustaz. Maka tanah Arab bisa itu saya tambahkan sedikit? Tanah Arab itu kan besar. Jadi bukan berarti teritorialnya itu hanya lingkaran kecil di daerah Mekah itu sendiri. Oke. Jadi ya perlu dipetakan. Ya, ya. Sebelum silakan Ustaz Alwan ditambah dulu mungkin. Ya, sedikit saja Ustaz, habis itu Ustaz Tata lanjutkan lagi. Ya, karena ya. dia singgung arkeologi gitu. Begini, kalau kita bicara arkeologi dan ingin pembuktian sejarah, saya kasih tahu ya. Peristiwa Exodus, keluarnya Bani Israel dari Mesir, ya. Itu kan peristiwa yang besar ya. Makanya ada kitab Keluaran, kitab Exodus itu. Baru-baru ini itu seorang bisa katakan arkeolog ya, dimuat di dalam
koran daripada Israel, dia katakan hal yang sangat mencengangkan dan sangat aneh adalah kisah Exodus itu sama sekali tidak meninggalkan jejak-jejak arkeolog satu pun, sedikit pun juga. Nah ini. Jadi bagaimana bisa Anda kemudian mau menggunakan data-data arkeolog kalau peristiwa Exodus saja itu tidak diketahui. Makanya pendekatan Ustadz Tahta ini adalah pendekatan literalis. Jadi apa yang tertuang, apa yang bisa kita baca, bisa kita gapai, dan ada kesepakatan di situ, yaitu yang tertulis gitu. Jadi difahami ya. Jadi jangan dibawa ke historis, jangan. Kalau misalnya dibawa ke situ, maka saya bisa minta langsung, coba tunjukkan apakah kisah Exodus itu benar apa tidak. Tunjukkan bukti arkeolognya. Saya tantang sampai sekarang, kalau bisa tunjukkan bukti arkeolog bahwa itu benar-benar terjadi, itu baru bisa kita lanjut bicara. Kalau tidak ada sama sekali, berarti percuma Anda singgung-singgung tentang historis atau arkeolog. Atas, jelas ya? Iya, jelas. Sudah Ustaz. Maaf, internet saya kurang berjalan baik. Saya dengarnya sepotong-sepotong. Saya tidak bisa bicara banyak di sini. Cuma Halo. Iya. Ya udah. Halo, 1 2 3 kedengaran. Iya. Oke, sekarang gini ya. Kalau kamu internet bisa saya lelet, Pak. Internet saya lelet, Pak. Iya. Jadi saya sungguh menyayangkan untuk menanyakan hal-hal penting ini. Cuma terima kasih untuk setiap deskripsi. Terima kasih untuk deskripsinya, penjelasannya, tapi tentunya saya sangat tidak percaya. Tapi tidak apa-apa, itu pemikiran saya. Kalau abang, saudara-saudara, Pak Ustadz dan sebagainya dengan dalil dan beberapa paparan yang tadi, ya saya juga ya, tapi internet saya kurang bagus ya. Jadi saya tidak bisa dengan baik. Ya, kalau saya menjelaskan, seharusnya sampean punya perbandingan juga. Tunjukkan keturunan Ismail, Ibrahim dari Ismail. Kalau bukan di Arab yang mana? Karena kalau Nabi Muhammad udah jelas, nasabnya jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan bin Ad bin Nahur bin Tayruk bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Syalih sampai bin Aktin Nubuwah, terus bin Idris bin Mahlil bin Qainan bin Yanis bin Sid bin Adam. Mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam jelas nasabnya itu. Nah sekarang kamu bisa menunjukkan kalau bukan dari Arab itu siapa, tunjukkan, lalu nasabnya nanti nyambung nggak ke Nabi Ibrahim. Sedangkan nasabnya Nabi Muhammad gini. Monggo. Fadhal Ustaz. Iya, begini. Coba tadi kan jaringannya kurang bagus, jadi saya terangkan sedikit ya. Kalau ditinjau dari sisi historis, misalnya mau dibuktikan secara arkeolog, kisah Exodus ya. Kisah Exodus aja loh. Yang mungkin harusnya bisa 1000-an tahun lebih, mungkin bisa 2000 mungkin tahun yang lalu.
bisa mungkin kita telisik, itu nggak ada bukti arkeolognya gitu. Nah sekarang kamu mundur lagi jauh lagi ke Abraham, iya kan? Makanya yang paling bisa dilakukan itu begini. Apa panggilan orang Kristen kepada Rasulullah pada saat pada saat itu? Apa tanggapan orang Kristen tentang Rasulullah pada saat itu? Nah, merujuknya itu kepada John Damaskus, saya rasa yang paling di kekuasaan saat Bani Umayyah. Jadi paling tidak ia mendekati lah, atau paling tidak ada korelasinya ya. Nah, mereka memanggilnya itu dengan Ismailit atau Saracen atau Hagarin. Jadi dia dianggap sebagai kaum daripada Bani Ismail, orang Kristen loh, yang dekat dengan yang tinggal juga di daerah itu, khususnya dari Syria, di daerah Syria. Jadi pembuktian arkeolog itu tidak ada, dan itu sulit untuk itu buktikan dari sisi manapun. Jadi jangan pakai narasi saya tidak pernah menemukan bukti arkeolog Abraham ke Mekah. Lah, Exodus aja, keluaran aja, itu tidak ada itu bukti arkeolognya. Bagaimana mundur jauh ke belakang lagi? Kan begitu, satu. Yang kedua, ikut orang-orang Kristen Arab yang tidak mengingkari bahwa umat Islam itu disebut dengan Ismail, Bani Ismail. Ya, sekarang Anda dasarnya apa gitu? Satata sudah jelaskan panjang lebar. Anda dasarnya apa menolak itu? Gitu Satata, afwan. Ya, lanjut. Iya, selesai udah. Karena sinyalnya tidak ada. Ini Bang Silvanti ini siapa? Muslim ya, apa? Ya. Selamat sore, Bang. Silvanti. Kalau non Muslim, silakan kalau mau bertanya. Di sini saya ditemani oleh Ustadz guruku, Ustadz Alwan. Jadi saya pede saya. Aman di sini, aman. Iya, mungkin pertanyaan awal saya ini, saya hanya ingin memastikan apakah di dalam memberikan penjelasan, saya ingin bertanya begini. Kalau memang Bapak-Bapak Ustaz tahu, itu kira-kira kalau kita dari Israel ke Arab itu, kalau kita tempuh dengan berjalan kaki itu bisa makan waktu berapa lama? Iya, kalau kita baca sejarah atau baca kitab ya. Nah, Yesus sendiri pernah ke India, ada kan kayak gitu kan? Gimana itu ceritanya? Kan gitu. Bukan, maksudnya saya tanya, saya tidak singgung ke situ, saya tanya, menurut Bapak kalau memang tahu, kira-kira kalau jarak dari Israel ke tanah Arab itu, kalau ditempuh dengan jalan kaki itu kira-kira berapa lama? Kalau zaman dulu 1 bulan. Ya, itu yang saya perlu tahunya di situ, karena begini, kalau tadi dijelaskan tentang masalah tentang Ka'bah atau Nabi Ibrahim dengan segala macam yang tadi sudah diperdebatkan itu, yang ingin saya tanyakan seperti begini. Dalam Alkitab kita dicatat bahwa ketika Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya Abraham atau Ibrahim oleh Sarah, karena Hagar adalah budaknya Sarah, itu dia kehabisan ketika diusir dalam perjalanan itu, mereka kehabisan perbekalan mereka, dan di situ Ismail lapar, haus dan segala macam, sehingga Hagar tidak sanggup untuk dia bisa melihat anaknya mungkin bisa meninggal. Nah, di situ malaikat datang dan memberi air, dalam arti di tengah padang gurun itu timbul air. Nah, pertanyaan saya, air itu sekarang dikenal dengan air Zam-Zam di tanah Arab. Ya. Iya, air Zam-Zam. Sekarang pertanyaan saya,
apakah dalam waktu 1 bulan itu Hagar sudah bisa berjalan dari pada saat dia diusir dari tanah Israel sampai ke Arab dan tiba-tiba Zam-Zam itu dia ada di Arab. Bisa dijelaskan tidak itu menurut versi orang Muslim? Dalam ceritanya itu Hagar itu mencari air. Pertama ke bukit satunya. Maka disebut Bukit Sofa wal Marwah. Ya. Makanya ibadah haji itu diantaranya mengenang Ibu Hagar ketika mencari air. Makanya ada nanti Baina Sofa wal Marwah itu. Ya. Jadi ada semua. Sofa Marwahnya ada, air Zam-Zamnya ada. Nah, sampean bisa nggak mencari air dan bukit ketika dia mencari itu? Di mana kira-kira? Kalau selain itu. Coba. Airnya di mana sekarang? Kalau Islam masih ada sekarang. Maksud saya yang saya pertanyakan di sini tadi kan dikatakan zaman itu 1 bulan perjalanan sampai di negeri Arab, sementara perbekalan untuk seorang ini Hagar sama anaknya Ismail itu kan tidak banyak. Jadi ketika dia berjalan, ya paling tidak belum terlalu jauh dia punya belum sampai 1 bulan dia punya perbekalan sudah pasti habis. Dan di Alkitab dicatat bahwa Hagar adalah budaknya Sarah dari tanah Mesir dan kemungkinan sangat besar dia kembali ke Mesir, dia bukan ke Arab. Terus seperti itu, Pak. Itu mungkin yang dari versi perjanjian lamanya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Hagar ke Arab itu, ya kita tidak bisa bantah itu, dalam arti itu keimanannya orang Muslim. Tapi kalau dalam Kristen, Hagar itu dia orang Mesir dan dia harus kembali ke Mesir ketika diusir, dia tidak mungkin ke tanah Arab. Nah, seperti itu. Makanya dalam Kejadian itu kayaknya dipotong sehingga sejarahnya dikaburkan. Coba baca Kejadian 13 ayat 1. Menceritakan bahwa Ibrahim keluar dari Mesir menuju ke selatan. Mana selatan itu? Andai kan diceritakan terus ke Mekah itu. Maka dengan secepat kilat, hanya dengan pemisah 1 ayat saja, Taurat terus melanjutkan ceritanya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari selatan sampai dekat Betel. Mana Betel itu? Coba. Di mana kemahnya mula-mula berdiri? Antara Betel dan Ai. Ya. Terus Kejadian 3. Nah, di sini ada juga Kejadian 13 1 sampai 3 tanpa apa ya? Seakan-akan gimana ya? Di sini ada tidak diteruskan cerita itu. Anda kan diteruskan, maka tentu saja ini ke Arab gitu loh. Makanya. Oh iya, jadi ini Pak, kalau Bapak ambil rujukan dari Alkitab, berarti Bapak akan hancur. Karena begini. Oke. Sekarang tunjukkan di mana air Zam-Zam menurut Alkitab itu, di mana sekarang? Bukan, sekarang Bapak ambil rujukan Alkitab. Sekarang saya tanya Bapak memvonis Islam bahwa Ibrahim meninggal di tanah Arab kuburan sana. Sementara di Alkitab dicatat bahwa Ibrahim dikubur dalam Gua Makpela dan dikubur oleh Ishak dan Ismail sendiri. Dan keturunan mereka itu tinggal berhadap-hadapan. Itu kalau dalam Alkitab yang baru, Pak. Jadi Bapak tidak bisa pakai referensi. Ya makanya sampai cari referensi lagi biar seimbang penjelasan kita. Air Zam-Zamnya mana? Bukan, yang cari referensi itu Bapak tidak bisa pakai referensi dari Alkitab. Ya saya pakai Al-Quran. Wa id yarfa'u Ibrahim dengan fihi ayatun bayyinat. Nah, kamu sekarang tunjukkan air Zam-Zam itu di mana sekarang? Ayo. Air Zam-Zam tidak di Arab karena dalam perjalanan itu dia kembali ke Mesir. Bukan di mana itu sekarang? Anda memilih di mana? Saya tidak pernah tahu itu, tapi kalau untuk saya itu kalau tidak tahu, saya tahu pakai dalil Al-Quran. Dan itu tidak pernah didustakan oleh orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Saya ingin dengar penjelasannya. Jangan bawa pakai ayat di Alkitab. Makanya sampai itu harus punya perbandingan dong.
Iya, tidak ada masalah. Tapi jangan Bapak pakai dalil Alkitab. Harus pakai Al-Quran supaya kita tahu bahwa seperti apa yang dari pihak Muslim, seperti apa. Nah, iya, dalam Alkitab di mana air zam-zam itu? Betel itu di mana? Betel itu bukan di Arab. Iya, di mana? Betel itu ya di daerah Ya. di daerah Kanaan. Ya, air zam-zamnya di mana air zam-zamnya sekarang? Air zam-zamnya kalau setahu saya dalam Alkitab itu di padang gurun. Iya, di mana? Sekarang ada Saya nggak? tidak tahu. Nah, makanya udah tak tahu gimana. Berarti Iya, saya dengan coba bukti Bapak ada, jelaskan, dalil ada. Bapak jelaskan. Nah, kamu? Versi Al-Qurannya seperti apa? Bapak jelaskan versi Al-Quran seperti apa supaya Ya, kalau memang makanya saya versi Bibelnya air zam-zam di mana? ya saya kan sudah bilang setelah diusir itu dalam waktu tidak begitu lama mereka punya bekal habis dan di situ terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau Bapak pakai referensi bahwa perjalanan dari Arab ke Israel ke Arab 1 bulan itu tidak mungkin bahwa kejadian yang ketika Iya, tidak mungkin itu, tapi kamu tidak bisa membuktikan. bukan tidak bisa Di mana membuktikan tempat yang itu? Bapak harus buktikan. Iya, Ya di Bapak mana harus tempat itu? buktikan. Yang saya mau minta Bapak buktikan apa itu betul air zam-zam yang di Arab itu sama dengan Oke. air yang kejadian Oke, itu. sekarang kamu kan tidak mungkin menurut kamu. Tapi orang Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengingkari itu. Gimana? Bahkan orang Iya, Yahudi sendiri banyak. Di Arab, Bukan masalah di Khaybar itu tempatnya orang Yahudi, di Madinah. Ada datanya orang Yahudi seperti apa. Ini bukan kita mau samakan, kita harus bicara secara maksudnya masing-masing versi. Saya juga tidak mungkin memaksakan kehendak saya kepada Bapak. Ya tapi makanya, ya sudah. yang saya minta Kalau tidak Bapak mau berikan. memaksakan, ya sudah. Yang penting saya punya dalil, buktinya ada, barangnya ada. Nah, Kalau kamu Bapak dalilnya punya nggak ada, buktinya nggak ada, gimana? Kalau Bapak punya dalil, saya mau dengar. Seperti itu. Pertanyaan saya itu Ya, terlalu dalilnya sudah ya. Di Ka'bah bangunan Ismail dan Ibrahim. Ya, terus air zam-zamnya ada. Nah, sekarang kamu menurut Alkitab di mana tempat itu? Ayo. iya penjelasannya di Al-Quran mana? Saya mau tanya itu dalilnya. Oke. Pertama, kiblat yang pertama dibangun Ibrahim. Saya pakai dalil dulu ya. Ini tidak bahwa kiblat pertama itu adalah Yang saya Ka'bah tanya yang dibangun oleh yang saya tanya air zam-zam Pak, bukan kiblatnya, air zam-zamnya. Itu ada Nah, itu air zam-zamnya ada sampai sekarang itu. Kan Ada Ibrahim penjelasan di Al-Quran. Kalau ada fihi ayatul bayyinatu maqam Ibrahim. Nah, di sini tempat pijakan Ibrahim membangun Ka'bah. Dan nanti di sebelahnya itu ada air zam-zam. Sampai sekarang ada. Nah, sekarang ya, itu kamu saja mau kalau Bapak menunjukkan di zam-zam di mana? tidak ada masalah, saya tidak akan membantah. Dari tadi Bapak Ya, ya tidak udah. pernah bicara seperti ini. Nah, oke. Sekarang tidak membantah. Sekarang giliran kamu tunjukkan dalil dengan lokasinya. Silakan. Ya saya sudah jelaskan di Alkitab seperti tadi yang ditulis di Ya, di Alkitab mana? seperti itu. Kalau Ya, di memang Alkitab Bapak itu di mana air zam-zam? yang Ada saya nggak tahu, sekarang buktinya? kalau kita mau pakai data arkeologi, ya saya tidak tahu karena memang posisinya itu Nggak tidak tahu, ya mungkin. sudah. Saya Kalau tidak tahu berarti kamu menyanggah saya dengan sesuatu yang tidak ada. Saya ada, buktinya ada, dalilnya ada. iya. Saya Nah, kan kamu tidak untuk menyanggah ini tidak punya dalil, tidak punya bukti. Bapak ini mengerti tidak? Saya tidak pernah bilang Bapak bicara salah. Saya kan bilang bahwa saya tidak tahu. Kalau memang Oh, ya penjelasan sudah. Bapak ya sudah, Kalau kenapa kamu tidak tahu, kamu nanya ke saya jawab pakai dalil dan bukti. Nah terus, gimana? tidak ada masalah. Itu sudah saya Ya terima udah. itu. Tidak ada Nah masalah. sekarang silakan nanya apa lagi? Apa mau tak injilin tentang Yesus pakai Bible? Ah, tidak bisa Bapak orang Islam, masa Bapak injil saya bagaimana? Atau mau dialog dengan saya tentang Yesus menurut Bible? Ustaz Kalau- Tata, jaringan saya bagus sekarang. Kalau Silakan. Bapak mau injil saya tentang Halo. Yesus, saya tidak bisa. Karena Bapak orang Islam, Bapak tidak bisa injil saya tentang Yesus. Bapak tidak akan punya ilmu sama saya. Siapa yang berani debat tentang Yesus menurut Bible? Siapa yang berani? Silakan. Kita tidak perlu debat, kita berbicara sesuai Oke. kenyataan. Ustaz Tata belum ini dulu tentang katanya tadi. Belum selesai. Tahan dulu dia. Belum selesai Ustaz dulu, Tata bicara tentang kabarnya. Tadi belum. Sudah, ditahan dulu Bang Franky. Halo. Franky ditahan dulu.
Bang Silvan, ditahan dulu, di mute aja dulu. Jaringannya kurang bagus, ini merah ini jaringannya di sini. Biar Ustaz Tata dengan Silvan dulu, silakan. Atau gini aja, Bang Silvanti, Anda yang Anda kuasai tema apa? Silakan, milih sendiri. Asalkan nanti pakai dalil ya, tentang Bible atau Al-Quran terserah. Yang penting tema yang kamu kuasai apa kira-kira? Silakan. Kalau saya lebih suka kalau mau tanya, saya akan jawab sesuai apa yang saya tahu. Kalau untuk berdebat saya nggak usah debat. Intinya Kristen bertanya, Muslim menjawab. Silakan. Mau nanya apa? Tapi ingat ya, orang bertanya itu ketika sudah menjelaskan dengan dalil, bukan malah ngeyel. Itu namanya debat akhirnya. Gitu ya. Ya saya mengerti dari tadi saya tidak pernah ngeyel. Saya bertanya karena Bapak jawab tidak maksud tidak jawab, makanya saya ini pertanyaan seperti itu. Oke, silakan bertanya, nanti saya jawab pakai 2 dalil, Quran dan Bible. Silakan. Tidak perlu pakai 2 dalil, Pak. Kita punya Alkitab dengan Bapak punya